namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Seluruh hidup kami adalah milik Tuhan. Setiap apa yang kami miliki saat ini, semua ampuni setiap pelanggaran kami, agar setiap kami layak berdiri di hadapan tahta-Mu yang bukan kami untuk melayani Engkau. Kami berdoa buat ibadah ini dan seluruh jemaat-Mu yang telah hadir maupun dalam perjalanan, Tuhan yang menyertai mereka. Dan kami siap untuk melayani, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam ibadah kita perdana pada tahun 2021 dalam ibadah raya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah yang dahsyat yang sudah menyatakan kasih setianya dalam hidup kita. Dan kita tetap fokus, tetap merasakan hadirat Tuhan. Biarlah jamaah ini terjadi bagi kita dalam waktu durasi jam kita tidak lama, hanya 1 jam. Dan ketika kita maju ke depan bawa persembahan pada jam 10 pagi. Berita keluarga telah lahir anak keempat dan putra pertama dari keluarga Bapak Bestumeyang Borosi Tohang pada tanggal 30 Desember. Dan juga ucapkan turut berduka atas berpulangnya ke Bapak di surga anak mantu dari Bapak DP Dr. Andus R. Malau dan adik ipar dari Bapak Andar Malau di Merauke, Papua. Penghiburan dari Tuhan terjadilah. Setelah ibadah selesai, jemaat tetap duduk menunggu kode dari Aser. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ibadah. Baik Bapak Ibu, mari siapkan hati untuk datang menyembah Tuhan pada hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan dengan satu tujuan, memuji memuliakan nama-Mu saja. Engkau yang hadir tengah-tengah kami di hari ini, di minggu pertama di tahun 2021. Engkau hadir Tuhan, kuasai hati setiap kami. Biarlah mulut bibir kami menaikkan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Terpuji Kau Allah kami. Kamu naikkan syukur sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan kembali pujian ini bersama Bapak Ibu sekalian. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau
kali pujian ini Bapak Ibu dari hati kita yang terdalam kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, pandang kepada Tuhan, yang ku terima dari-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Mari sambil mengangkat tangan kita kepada Tuhan, naikkan syukur di hadapan-Nya. Ia setia, Ia selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, amin, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, syukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita bersama berdiri Bapak Ibu sekalian, kita namakan syukur di hadapan Tuhan. Bapa kita yang baik, kita ada di tahun ini, itu semua hanya karena kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Katakan lagi, ku mau. Pandang kepada Tuhan kita yang sangat baik. Dia Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari naikkan syukur di hadapan-Nya. Haleluya. Engkau Bapa yang setia, yang selalu ada bagi kami. Dia yang menyertai kita sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagimu syukur, kami bangga punya Bapa seperti Engkau yang sangat baik bagi kami Tuhan. Lewati suka dan duka Engkau yang ada bagi kami. Lewati segala permasalahan Engkau yang selalu menyatakan pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Biarlah segala pujian kami naikkan hanya bagimu saja. Sebab nama-Mu yang besar dan terpuji. Pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian
pujian bagi-Mu. Mari naikkan pujian kepada Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi-Mu bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh Yesus, ku muliakan nama-Mu. Tahun 2021 semua kita diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Sebab Allah kita sangat baik. Dia pemberkat dalam kehidupan kita. Mari bersama kita bersuka cita memuliakan Tuhan. Semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama, kasih setiamu Tuhan nyata. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan bersama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati katakan haleluya. Haleluya. Mari katakan lagi, kasih setiamu nyata ya Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Percaya hikmat kebajikan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan sebab Dia sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan bersama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku
bagiku. Kami percaya Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Kami percaya hikmat akan Kau tambahkan dalam hidup kami. Oh, kami percaya Kau Allah sanggup memberkati setiap kami. Haleluya, sebab anugerah-Mu besar. Oh, haleluya. Katakan bersama, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Sebab Allah kita sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk ayo tangannya ditaruh seperti ini. Percaya karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Tuhan bagiku. Katakan ya Tuhan yang memberkati. Tuhan bagiku. Dan diberkati beri sorak-sorai bagi Allah kita. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Allah yang kita sembah pada saat ini adalah Allah yang baik, yang tak akan pernah meninggalkan kita. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Kau milikku. Kerinduanku, tinggikan namamu, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kita nyanyi sekali lagi. Bapa, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, dan
Aku milikmu, kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Oh, angkat tangan bagi Dia, ubah hatiku. Seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ubah hatiku seperti hatimu, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku, jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Semua kita bangkit berdiri di hadapan Dia. Pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Haleluya. Haleluya. Mari angkat dua-dua tangan ke sorga. Dengan lembut katakan, ubah hatiku. Katakan pada Tuhan, hatiku seperti hatimu, Yesus. Yesus, kasihmu Tuhan. Yesus, biar mataku seperti matamu, Yesus. Pancarkan kasihmu, Yesus. Ku mau jadi Yesus sepertimu. Katakan, ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi. Tetapi kadangkala Tuhan, hidup kami menghadapi banyak kepahitan demi kepahitan, tapi di balik itu ada kemanisan yang dari Tuhan. Bapa, di awal tahun ini kami rindu melangkah dengan Engkau. Pegang tangan kami Tuhan, jangan pernah melepaskan kami, sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mari semua jemaat angkat tanganmu, serahkan sama Tuhan. Yang di rumah juga, siapapun engkau yang melihat streaming pada hari ini, serahkan tanganmu
sama Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Beri tanganmu sama Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak ada. Engkau alasan selamaku, Engkau alasan selamaku hidup. Sembah dia, berbahasa roh, berbahasa lidah. Jangan takut berbahasa lidah. Bapak berbicara pada kami pakai hamba-Mu Tuhan untuk bisa menyampaikan apa yang ada di hati-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara yang sudah siap dengarkan Tuhan bicara, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, yang di rumah juga. BLT adalah singkatan berbuah lebat tetap. Juga bisa berkata berkat limpah tahun ini. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, tentu saudara sangat senang ya, sangat senang berbuah lebat. Senang punya hasil karya. Senang mendapatkan berkat Tuhan. 3 buah yang saya minta dari Tuhan untuk kita munculkan pada tahun ini. Buah yang pertama adalah hasil karya yang baru dan indah. Tetapkan dalam hati, pada tahun ini ada karya yang baru dan indah yang saya kerjakan. Buah yang kedua yang kita terus berdoa supaya dari kita muncul buah karakter, sifat yang baru, yang manis, ya, seperti buah Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita berdoa juga supaya tahun ini ada buah. Yang ketiga adalah buah jiwa yang dimenangkan, jiwa yang dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana supaya semuanya buah itu muncul? Sesungguhnya buah itu dengan sendirinya muncul ya. Sendirinya itu akan keluar dari kita. Untuk itu kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus katakan dari Yohanes pasal 15. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Haleluya. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat yang kedua, dan kita bergantian sampai selesai. Saudara boleh tetap pakai masker, ya. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih
karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Sebab jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dan teman-teman semua, 2021 ini bagaimana saudara bisa melihat buah itu keluar, buah itu nampak. Seperti tadi saya katakan, buah yang kita harapkan terjadi, ada karya yang baru yang muncul, hasil kerja. Buah yang lain adalah sifat saudara, karakter kita mulai berubah, muncul. Lalu ada buah yang lain, yaitu buah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan sendiri yang berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kamu adalah ranting-rantingnya, kamu adalah carang-carangnya. Pasti kalau kita menempel pada pokok anggur itu, asal kita nempel, asal kita jadi carangnya, pasti kita berbuah. Kapan kita menempel? Ya karena Tuhan sudah tempelkan kita. Bagaimana cara Tuhan membuat kita menjadi menyatu dengan pokok anggur? Itu yang disebut dengan gracia, itu yang disebutkan dengan kasih karunia. Tetap. Jadi intinya adalah bagaimana supaya kita berbuah, kita harus koneksi. Kita harus terkonek, nyambung dengan Tuhan Yesus. Sebetulnya sangat mudah untuk memahami itu. Kalau saudara nonton di rumah ya, ada kalanya kan melalui dengan pusat satelit di atas, kadang tidak connect, kadang tidak tersambung. Jadi bayangkanlah kalau saudara tidak connect, tidak tersambung, betapa menyulitkan, terputus
kadang tersambung, kadang jauh, kadang juga sinyalnya mengganggu, saudara tidak tersambung. Dan akibatnya apa? Apa yang saudara harapkan tanggal 1 Januari 2020 tidak tercapai selama 1 tahun. Karena saya itu koneksi, SI-nya itu warna putih, connect, tersambung, connect secara intensif, connect secara intim, connect, intimasi, connect secara integritas, menyatu dengan Tuhan. Itu harus sungguh-sungguh kita upayakan tahun ini. Sebab saudaraku, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Jangan sampai saudara tidak tersambung dengan Tuhan. Harus terhubung dengan Tuhan terus menerus. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan. Karena itu saya terus akan berupaya mengajar saudara. Oleh karena keadaan tidak sempat datang di gereja, oleh karena masih COVID-19 dengan Tuhan, mulai minggu depan kita sudah berusaha nyambung lain lewat YouTube. Jadi tidak ada alasan bagi saudara untuk tidak mendengarkan firman Tuhan. Jadi minggu depan kita akan berupaya firman Tuhan akan sampai di rumahmu lewat YouTube. Ya, saya akan lihat saudara komen atau enggak. Saya mau lihat betul, saudara terkonek enggak, bilang amin enggak, memahami firman enggak dari YouTube. Ya, dan itu minggu depan. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan juga hari ini, nanti siang akan disiarkan premier, ya. Disampaikan. Saya minta saudara ulang dengarkan apa yang saya sampaikan. Apakah sudah tersambung? Ya. Sehingga saudara sungguh-sungguh berbuah lebat di hadapan Tuhan. Karena itu untuk kesempatan ini 3 hal yang saya minta Tuhan. Jika 2 tahun lalu saya sudah sampaikan sama saudara, menyatu dengan rema, menyatu dengan firman. Jadi begini, dalam ayat 4, coba buka ayat 4, saya sampaikan dengan serius dulu sama saudara. Dalam ayat 4, di sana dikatakan kamu memang sudah bersih oleh logos yang kuberikan kepadamu, oleh pengajaran yang kuberikan kepadamu. Diajar. Tapi kan tidak semua yang dikhotbahkan itu, yang diajarkan ini langsung nempel di kepala kita. Ada perkataan Tuhan yang langsung nempel di kepala kita, sehingga ketika kita mendengarkan firman itu, dalam ayat 3 dikatakan kamu memang sudah bersih karena firman, karena logos yang kusampaikan padamu. Dalam ayatnya yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam remaku. Jadi pengajaran disampaikan pada begini, kan belum tentu lengket semua itu, belum tentu mengena pada saudara. Tapi ketika firman disampaikan dan sudah serius mendengarkan firman Tuhan, Tuhan ada kalanya Roh Kudus langsung bicara sama saudara. Ya ini nih teguran bagi saya, ini janji Tuhan bagi saya, ini bimbingan Tuhan pada saya pada hari ini. Ini yang akan menuntun saya sepanjang minggu ini. Itu yang disebutkan dengan kalau kamu menyatu dengan firman seperti itu, saudara baru boleh minta apa saja. Karena saudara kalau tidak mendengarkan rema dari Tuhan, jangan coba-coba minta. Itu pasti tidak dikabulkan. Hanya ketika kita mendengarkan rema dari Tuhan,
dan kita ucapkan itu firman, kita katakan sama Tuhan, Tuhan, saya mendengarkan kau berbicara pada hari ini, dan engkau yang menuntun aku untuk meminta, dan sekarang aku meminta sesuai dengan rema itu, sesuai dengan firman itu, maka itu pasti dikabulkan oleh Bapa di sorga. Jadi saudara harus menyatu dengan firman. Bagaimana caranya supaya menyatu? Tidak boleh tidak. Saudara harus membaca Alkitab. Hari ini sudah harus sampai pada pasal 9 kitab Kejadian. Sudah baca belum? Sudah sampai baca, jangan sampai terlambat. Hari ini sudah sampai pasal 9. Pasal 6 itu bicara mengenai Nuh yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Pasal 7 itu bicara mengenai bagaimana Nuh sangat taat kepada perintah Tuhan. Pasal 8 bagaimana Nuh melihat bagaimana banjir itu hanya 40 hari, tapi akibatnya 150 hari. Hancur semua manusia dan binatang-binatang. Dan dari pasal 9 nanti saudara lihat bagaimana Nuh itu setelah keluar dari bahtera itu, dia mempersembahkan persembahan pujian sama Tuhan. Baca itu. Jangan sampai saudara tidak baca firman. Baca Alkitab. Dengar. Berbicara. Baca dengan suara yang berbicara. Omong mengenai firman Tuhan itu. Tadi saya mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Ceritakan sama istri, ceritakan sama anak. Saya mendengarkan firman hari ini. Pikirin firman Tuhan itu. Mikir. Jangan pikirin dunia ini terlalu banyak. Belajar firman itu. Belajar bagaimana bisa kita mengerti. Kalau sudah dimengerti, lakukan firman Tuhan itu. Setelah kita tahu firman Tuhan itu, berdoa sesuai dengan firman itu. Sehingga kalau kita berdoa sesuai dengan firman yang kita dengar, itu pasti dikabulkan oleh Bapa kita di sorga. Karena firman yang seperti itulah membuat kita beriman. Firman seperti itu membuat kita yakin akan janji-janji Tuhan kepada kita. Haleluya. Saya tidak bisa ceritakan banyak dengan Tuhan. Besok tenggelam. Tidak. Terus menerus. Karena Tuhan. Facebook sama dia waktu dia di rumah sakit, saya bilang begini, Pak, jangan pulang sebelum yakin betul sembuh ya. Ikuti ya dengan sangat baik. Ya, dengarkan firman Tuhan. Dalam aku firmanku tinggal dalam kamu. Kalau nggak cocok dengan firman Tuhan, nggak cocok dengan pikiran Tuhan, nggak cocok dengan apa yang Tuhan mau, jangan pernah minta firman Tuhan. Tuhan, saya mau terus mencintai Engkau, itu cocok. Ya. Jangan juga berdoa begini, Tuhan, kuatkan saya supaya saya datang ke gereja. Enggak boleh didoakan itu, datang aja, jangan didoakan itu. Ya, jadi kalau ada yang ajak saudara, jangan lupa ke gereja, jangan lupa dengar firman Tuhannya, doakanlah supaya saya ingat. Enggak perlu. Saudara sudah diingatkan pada hari ini, tinggal saudara bertindak. Gak perlu minta didoakan, doakanlah bagaimana. Tapi yang perlu saudara sangat doakan ialah bagaimana supaya saya terus punya hubungan baik dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Tuhan ngomong sama kita. Sama seperti hubungan suami istri. Kenapa saudara sampai sekarang belum kompak? Kenapa doamu belum dijawab? Karena saudara nggak sering komunikasi. Istri di sana sibuk, saudara sibuk tempat lain. Sampai di rumah nggak pernah komunikasi, nggak pernah puji makanan yang dia masak, nggak pernah puji kecantikannya, nggak pernah bilang bagus, malah dia ejek terus, nggak pernah saling bertanya apa kabar. Makanya sampai sekarang nggak mesra. Komunikasi, ngomong sama Tuhan seperti bertelepon, halo, lalu dengar dulu, jangan ngomong. Kalau mau dengar suara orang lain diam, halo. Coba kalau saudara bertelepon, saya bilang
halo Pak Nababan, lalu sudah, halo, itu ngomong kan nggak bisa. Ketika saya bilang halo di sana harus apa? Diam. Ketika Tuhan diam, kita ngomong, itu namanya, itu yang harus kita bangun supaya kita tinggal tetap di dalam tangan Tuhan. Kapan itu kita bangun? Setiap hari, waktu duduk seperti ini, waktu berdoa, pagi, sebelum matahari terbit, terus kita doa terus. Oh, pada waktu pagi, siang hari, kapan saja, waktu kerja, waktu naik beca, naik sepeda motor, dimanapun, tidak ada hari, waktu tanpa doa. Yang ketiga, terakhir, saya bilang, praktekkan kasih ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kasih, praktekkan kasih. Kasih itu apa? Memberi. Saya bilang kasih. Ada yang mengasihi buah hari ini? Semua kasih? Semua kasih? Lupa. Kenapa lupa? Karena nggak direnungkan terus. Sebetulnya sangat sederhana perintah itu. Berapa buah harus dibawa? 3. Kalau yang kecil-kecil 3 kilo. Kalau beras 3 karung. Kan itu. Kan saudara lupa kan? Sangat sederhana dan gak bisa diulang lagi. Coba siapa bawa buah hari ini? Angkat tangan dulu, lambaikan tangan dulu. Aku diberkati, aku dilimpahi untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Kenapa saudara lupa? Saya tidak marah sama saudara, tapi ini karena berkenaan dengan, kenapa saudara lupa? Karena saudara belum ada magnet yang menyuruh, membuat saudara mempraktekkan kasih. Kasih itu memberi. Jadi kalau kita ngomong, aku mengasihimu mah, bukan itu kasih itu, bukan ngomong. Tapi kasih itu apa? Memberi. Memberi itu kasih. Saya mengasihi saudara, makanya saya memberi firman ini yang saya tahu, supaya saudara bertambah-tambah di dalam Tuhan. Jadi ini, bagaimana supaya tinggal di dalam Tuhan, firman harus tinggal dalam kita, minta pada Dia, laksanakan kasih, baru saudara sesudah itu minta sama Tuhan, saya mau kasih ini pada saudara, kata-kata nubuatan ini. Jika engkau belum tinggal dalam firman, jika engkau belum tinggal dalam doa berhubungan dengan Tuhan, jika engkau belum memberi, belum mengasihi, jangan pernah minta, karena sia-sia permintaanmu. Itu hanya sampai di loteng dan tidak akan ada gunanya. Tapi kalau saudara sudah lakukan 3 hal itu, baru minta. Mari kita berdiri, karena Yohanes pasal 1 Yohanes 2 ayat 6, sambil berdiri kita bacain, supaya saudara lihat buktinya bagaimana. Saya tidak omong kosong ya. Ayo berdiri, ayo. Saya nggak marah sama saudara, walaupun lupa bawa buah, nggak apa-apa ya. Ayo berdiri ya, ayo. Bagaimana ya? Ayo berdiri, karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus sebentar. Baca sama-sama firman ini, 2, 3.
Nanti baca di rumah 1 Yohanes pasal 2 itu, lalu di situ banyak dikatakan begini, kalau nggak seperti itu, sesungguhnya dia sedang berbohong. Ya, jadi barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ya wajib hidup sama seperti Kristus, seperti nyanyian kita tadi. Apakah saudara mau melaksanakan firman Tuhan ini? Angkat tangan pada Tuhan sambil nyanyi dan kita mempersiapkan perjamuan kudus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa, Engkau sudah memberikan hidup-Mu pada kami, Engkau sudah memberikan tubuh-Mu pada kami, Engkau sudah mencurahkan darah-Mu pada kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan menikmati tubuh-Mu, menikmati darah-Mu dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan pada hari ini. Kudus terus menerus kami sampaikan, dan juga Tuhan melalui pemberian kasih kami kepadamu, dan juga bagi sesama kami seperti Engkau mengasihi. Hari ini Tuhan kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu, dan kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk saudara-saudaraku yang di gereja ini, seberapapun kita berada, dan yang di rumah walaupun tidak ada roti, berdoa dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Terimalah roti dan terimalah cawan Tuhan. Jangan makan, jangan minum sebelum firman Tuhan dibacakan. Sambil kita menyanyi dengan sayup-sayup, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nyanyi dengan sayup-sayup. Aku mengasihi, oh Yesus, Engkau kami memberi Yesus, waktu kami kepadamu Tuhan. dengan segenap hatiku. Kami memberikan hidup kami padamu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
kembali kita berdiri, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Angkat roti tinggi-tinggi, biar saudara connect dengan Tuhan, tersambung dengan Tuhan, tersambung dengan Yesus. Ayo, ayo tersambung dengan Tuhan. Yesus, Yesus, kami mau berjamu dengan Engkau. Yesus, Yesus, ayo, 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 ayo. Ia menyerahkan dirinya, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah sudah percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagimu? Makanlah roti sambil mengingat Dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Ramasakatakara. Sekarang angkat cawan tinggi-tinggi, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Apakah engkau percaya bahwa Yesus sudah mati bagimu, darahnya tercurah untuk selamatkan dan ampuni segala dosamu? Minumlah sambil mengingat Tuhan dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Angkat tangan dua-dua orang. Serahkan sama Tuhan. Tuhan mengampuni segala dosa kita, Tuhan selamatkan kita. Tuhan tahu masa depanmu, Dia tahu hidupmu. Tuhan ampuni dosamu. Tuhan jaga hidupmu. Ya, kita akan proklamirkan deklarasi tentang apa yang kita lakukan sepanjang tahun ini. Saya minta saudara yang membawa buah ini segera berlari ke depan, ambil dan pegang di dekatmu. Silakan ambil sambil pegang. Silakan, lebih cepat. Ayo, sambil pegang. Ayo, dan berdiri di depan menghadap pada jemaat. Sambil berdoa. Masih ingat buah yang di bawah? Masih ingat buah yang di bawah? Berapa biji? Ayo, baris di podium ini. Ayo, masih ingat? Ayo, baris sini, jaga jarak. Sambil berdoa. Ini hanya tindakan profetis kita. Ayo, baris, jaga jarak 1 meter. Jangan jarak 1 meter. 1 meter, ayo 1 meter. Lalu diterap 3 sebagian. Yo. Haleluya. Ini hanya tindakan nubuatan. Ayo, jaga. Sebagian di atas, sebagian di bawah. 2 terap.
Ora balana mana ramala ramala. Ayo. Ora malala ramala. Dua trap ora balala ramala. Ayo. Ora malala marala wasakata karala marabala. Haleluya. Dua trap supaya bagus ora balala. Ayo sambil berdoa ora balala. Oh, haleluya. Ora malala marabala. Haleluya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan. Lama sering nabi-nabi Tuhan membuat simbol-simbol, membuat tanda-tanda keajaiban lewat lambang-lambang yang diberi. Baik juga dalam kitab Wahyu ada lambang-lambang yang diberi. Baik juga pada waktu gereja seringkali dibuat lambang. Pada waktu masa Tuhan Yesus sering dibuat perumpamaan. Dan pada hari ini Tuhan menyuruh saya untuk melakukan ini pada saudara. Haleluya. Tahun ini adalah tahun di mana saudara berbuah lebat. Kemudian tahun ini saudara, yang ketiga, saudara harus memunculkan karakter, building karakter. Itu tema dari Gereja Bethel Indonesia. Buah roh harus muncul dari dalam hidupmu. Dan yang ketiga, saudara harus berbuah, memenangkan jiwa, memperkenalkan Yesus kepada jiwa-jiwa pada hari ini. Haleluya. Ikuti saya untuk mengucapkan, dan saudara akan lihat bahwa engkau akan berbuah di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, ucapkan bersama-sama dengan saya. Tahun 2021. 2, 3. Tahun 2021. Saya berbuah lebat. Saya berbuah lebat. Dan buah saya tetap. Buah yang saya munculkan. Satu. Karya yang baik. 2. Sifat dan karakter yang indah muncul dari aku. 3. Jiwa yang saya menangkan bagi Tuhan. Semua katakan amin. Haleluya. Percaya saudaraku? Amen. Ya, saya minta kawan-kawan ini jalan ke sana, suruh mereka minimal ambil 3 biji. Haleluya. Silakan jalan, jangan sampai nanti pulang tidak ada bawa buah. Silakan jalan, bawa 3 bawa 3 biji. Haleluya. Aku mengasihi Engkau. 3 biji. Dengan 3 biji segenap. Semua harus dapat. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ada juga yang bawa kembang loyang, itu bukan buah, kembang. Siang dan malam. Bolehlah kembang loyangnya satu atau satu aja. Dan ku lakukan sambil jaga jarak. Kurang ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
menyenangkan. Minimal 3, ambil. Sisanya bawa ke sini. Aku mengenang firman-Mu siang dan malam. Pemain musik juga. Perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. 3 biji saja, jangan banyak-banyak. Untuk menyenangkan. Jangan ambil 4, hanya 3. Hati kurenungkan firman-Mu siang dan baru 1. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan minimal 3 adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Semua sudah dapat 3 biji? Ayo angkat tangan, angkat ke atas 3 biji. 3 biji, nggak boleh lebih 3. Yang kalau ambil 3 itu namanya serakah. Anggur 3 biji, apel 3 biji. Ayo, kalau ada sampai 4 pulangkan. Pulangkan, ayo. Saudara, maksudnya supaya saudara biasa dengar-dengaran. Ayo pulangkan. Pulang, gak boleh ada 4. Yang 4 angkat tangan, ayo. Saya sedang melatih saudara karena firman Tuhan dengar-dengaran. Yang sederhana saja saudara gak bisa dengar, apalagi yang berat. Ayo, lihat ada yang 3 enggak, ada yang 4 enggak? Ini sudah disimpan di sini. Ini punya sudah 3. Satria belum. Baru 1 ini. Ayo ambil. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau, ini baru 2. Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari saudara menyembah sebentar, menyembah haleluya, sembah-sembah. Ora-mala-mala menyembah ora-mala-mala. Ya Allah, semua sembah ora-mala-mala. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau dimuliakan. Yesus, Engkau pokok anggur yang benar. Kami adalah ranting-ranting. 2021 ini kami berbuah lebat. Kami berbuah tetap. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semuanya berbuah di hadapan-Mu mulai hari ini. Dan seluruh jemaat ini, baik yang hadir pada hari ini maupun Tuhan yang tidak hadir hari ini, oleh karena mereka masih ada di rumah dalam situasi COVID-19, Tuhan jamah mereka Bapa berkat-Mu. Dan biarlah Tuhan situasi yang terjadi ini menambah stamina kami, menambah pupuk bagi tanaman rohani kami. Dan kami akan berbuah di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus 2021 kami berbuah lebat dan buah kami tetap. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang siap berbuah lebat dan tetap katakan Di sana ada 2, di sini ada 3, jadi kita bisa gunakan tanpa mengantri lama. Nanti ada peti yang putih akan di tengah.
Ya, atau di sebelah. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bagimu ya Tuhan hari ini. Kasih-Mu yang luar biasa atas kami. Sukacita yang Kau berikan, lawatan-Mu yang terjadi bagi kami ya Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa, mengajari kami, membimbing kami, dan membawa kami dalam rencana-Mu yang dahsyat. Dalam nama Yesus kami akan memberi persembahan kami dengan sukacita. Ucapan syukur kami, perpuluhan doa sulung. Belum punya kalender 21 ini, tahun 21 ada, boleh angkat tangan ya. Ada Bapak Ibu, boleh berdiri Bu, berdiri supaya langsung dibagikan. Ya, yang belum boleh berdiri langsung dibagikan. Yuk silakan. Ya, kita perhatikan bersama warta kita, tadi sudah diberitahukan, tapi diulang lagi, minggu depan kita masih dalam gabungan sesi 1 dan 2, masuk jam 10, ya Bapak Ibu. Dan persembahan kita juga bisa ditransfer lewat rekening BCA yang sudah mungkin dimunculkan di medsos-medsos kita maupun di grup-grup ya, sudah disampaikan. Kita juga beri selamat kepada Bapak Suman yang sudah masuki rumah baru. Mana Pak Suman? Keluarga? Pak Suman ya mana? Tidak dari kampung. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Suman yang sudah masuki rumah baru, ya kan? Nanti kalau Bapak Ibu penasaran, ya mampir lewat sana, lewat fotokan. Sekarang kita tidak muncul fotonya, belum dapat izin dari punya rumah, ya. Luar biasa keluarga ini dan Pak Suman ketika doa syukur oleh Gembala dan tim ke sana, Pak Suman berkata, Tuhan pesan sama saya nggak boleh macam-macam, katanya. Nggak boleh macam-macam saya. Wah luar biasa ya. Berkat Tuhan yang luar biasa atas keluarga ini. Kita juga nanti akan mengambil ayat firman Tuhan, tapi sebelumnya ada beberapa apresiasi yang akan kita berikan secara khusus hari ini. Kita berikan apresiasi. Andar, kami undang tepuk tangan untuk keluarga Pak Andar. Pak. Ya, sehatinya luar biasa sepasang ya kan, maju luar biasa. Serahkan kepada Pak Gembala. Kan yang menjemput sendiri Bapak ini, nggak ikut istri. Kita juga mengucapkan selamat kepada satu keluarga yang mengatakan, memberitahukan, Bu kami sekeluarga sudah serentak menyelesaikan, ya, habis menyanyi, habis segala macam, kita makan bersama Ibu Mime, masak setiap minggu kita beri. Boleh merapat di sini biar dipoto, merapat ke belakang meja ini. Naik lagi Pak, naik lagi satu tangga lagi. Ya agak. Pak Andar boleh dekat Pak, Pani takut Ibu Mime. Ya Bapak Gembala katanya, ya untuk jemaat ada. Jadi ya ini kebetulan yang untuk keluarga ya. Tuhan memberkati. Selamat Pak dan Ibu, Tuhan berkati setia terus, Tuhan memberkati semua jeripayanya. Tuhan berkati ya, silakan kembali. Mari kita akan maju satu persatu dan iringan musik mengambil pada ayat mas ini. Mulai dari Bapak ini dari Pak Malau Handar.
silakan. Dari sana juga silakan, jadi ketemu tengah tapi dengan jaga jarak. Yuk silakan. Ayo Bu, dari sana satu, sini satu, cepat. Ya. Ya langsung dari sana satu, ayo. Ayo cepat. Langsung dari sana satu, ya dari sini satu, ya cepat. Ayo, cepat. Ambil, silakan ambil ayatnya. Sudah, Dewi, sudah. Ayo. Bapak Ibu yang mau membacakan ayat secara spesial boleh maju. Dari ibu, dari pemuda, dari anak juga boleh maju. Ayo lari-lari mau bacakan spesial ya. Ayo lari cepat yang mau. Halo, ada orang di sini? Apakah ada orang di sini? Oh iya, silakan mic-nya. Ya, situ aja Pak, situ aja. Iya. Situ aja. Ah, dikasih. Dan berpegang pada perintah, ketetapan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak. Yekiel 12 ayat 28. Oleh karena itu dikatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan kutunda-tunda. Apa yang difirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oh haleluya, beri tepuk tangan dahsyat Tuhan kita. Ada lagi? Dari sebelah sini belum ada. Ayo. Oh ya Pak Roni. Saiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Haleluya, Tuhan berkati dahsyat. Terus bergantung pada Tuhan Allah. Ya Mutiara, kami panggil sini. Muti.
Lalu nanti siap-siap Pak Edu dan istri. Satu Raja-Raja 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Haleluya, beruntung, amin, haleluya. Pak Mam. Ya, silakan Pak. Jangan mau kalah anak muda, lihat ini. Generasi berapa ya Bapak, ini luar biasa. Mazmur 29:11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan harta kepada umatnya. Dari Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atas kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, luar biasa. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Amin. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni yang telah kita dengar bersama. Tapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Walaupun secara khusus hari ini kita juga berdoa turut berduka dengan meninggalnya Ibu Ketua BPD Banten, ya, Ibu Pendeta Samuel Kusnadi. Kita bisa bayangkan kesedihan seluruh jemaat, kesedihan seluruh pejabat, seluruh GBD Banten, ya. Kemudian seorang hamba Tuhan Gembala Pendeta Maksi Nesi yang masih muda juga hari ini juga sudah berpulang dan juga meninggalkan jemaatnya, cabang dari Eklesia di Tangerang. Mari kita berdoa khusus Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus. Kami angkat hati kami Tuhan. Tuhan Allah yang sanggup menghiburkan Tuhan. Ibu Pendeta Samuel Kusnadi, istri Ketua BPD Banten ya Tuhan. Kasih Tuhan yang melingkupi seluruh jemaat, seluruh pejabat yang ada di seluruh Banten ya Tuhan. Kasih Tuhan membuat mereka kuat, damai dalam situasi ini ya Bapa. Buat hambamu juga Pendeta Meksinesi yang meninggalkan jemaat dan keluarganya juga. Tuhan hiburkanlah jemaatnya, hiburkanlah keluarga yang sanggup memberikan tuntunanmu bagi. Bacakan ini Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan dekat dengan kita, Tuhan dekat dengan aku, dan Dia tetap setia oleh kasih kemurahannya. Terimalah segala berkat, pulanglah dan jalanilah tahun 2021 dengan sebuah tekad terkoneksi terus dengan Tuhan, karena hanya dengan itu engkau berbuah lebat dan buahmu itu tetap. Gracia dari Tuhan Yesus Kristus, damai dari Bapa, dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Aminkan firman ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Amin. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan
Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati katakan amin. Amin. Katakan kembali kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
abad dan tetap. Salam Gracia.